Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagise. Saya mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik atau disebut juga dengan tunadaksa. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Bapak Joni MPD. Baiklah, saya akan mulai dari definisi anak tunadaksa menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Abdul Salim 2006, tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan pada gerak, yaitu tulang, otot atau sendi yang mengakibatkan hambatan dalam melakukan aktivitas fisik ataupun motorik. Kemudian menurut Hallahan dan Kaufman tahun 2003, bahwa tunadaksa itu adalah individu yang memiliki kelainan tubuh yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan motorik, koordinasi, dan mobilitasnya. Dan yang ketiga, menurut Effendi 2006, tunadaksa adalah individu yang mengalami kelainan atau cacat pada sistem neuromuskuler dan sketal yang menyebabkan keterbatasan fisik dalam melakukan fungsi tubuh secara normal. Jadi kesimpulannya, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau kelainan pada anggota tubuh yang berdampak pada kemampuan gerak dan beraktivitas sehari-hari. Kemudian penyebab dari tunadaksa. Adapun beberapa penyebab dari tunadaksa, yang pertama adalah faktor pranatal atau sebelum kelahiran. Contohnya adalah infeksi pada ibu hamil, biasa disebut dengan rubella atau toksoplasma. Kemudian kekurangan gizi atau paparan obat ataupun alkohol ketika ibu hamil mengkonsumsi obat atau alkohol dan mengkonsumsi gizi yang tidak seimbang. Kemudian gangguan genetik atau kromosom. Nah, yang kedua, faktor natal atau saat kelahiran, proses persalinan yang sulit atau lama, kemudian kekurangan oksigen dan penggunaan alat bantu persalinan yang salah. Nah, untuk yang ketiga, faktor dari penyebab tunadaksa adalah faktor postnatal, yaitu setelah kelahiran. Contohnya kecelakaan atau cedera berat, kemudian infeksi pada otak atau tulang, contohnya meningitis atau polio, kemudian kekurangan gizi berat ataupun keracunan. Nah, anak tunadaksa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa berdasarkan penyebabnya. Jadi kelainan bawaan, contohnya sejak lahir, misalnya spina bifida atau cerebral palsy. Kemudian kelainan akibat kecelakaan seperti amputasi, patah tulang berat ataupun lumpuh. Kemudian berdasarkan bagian tubuh yang terkena, misalnya monoplegia, kelumpuhan satu anggota gerak, misalnya pada satu anggota tubuh saja, seperti tangan atau kaki saja. Kemudian hemiplegia, itu kelumpuhan setengah bagian tubuh, yang kanan atau kiri, misalnya dari anggota seluruh tubuh dari atas kepala hingga akhir kaki, namun sebelah badan. Kemudian yang selanjutnya adalah paraplegia, kelumpuhan kedua tungkai bawah, yaitu tungkai itu pada tungkai kaki. Dan selanjutnya quadriplegia, kelumpuhan keempat anggota tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya, gangguan yang timbul akibat dari ketunaannya, yang pertama adalah kesulitan untuk berjalan, berdiri ataupun bergerak, koordinasi tubuh kurang seimbang, kemudian kelemahan otot dan keterbatasan gerak.
Kemudian rasa rendah diri dan ketergantungan tinggi. Gangguan berbicara pada kasus cerebral palsy, hambatan dalam berpartisipasi di lingkungan sosial juga akan berkurang. Nah, lalu penanganan atau alat bantu yang digunakan untuk anak tunadaksa dapat berupa yang pertama penanganan medis dan terapi. Contohnya fisioterapi untuk melatih kekuatan otot atau terapi okupasi untuk melatih keterampilan hidup sehari-hari. Kemudian ada lagi terapi wicara bagi yang mengalami gangguan bicara. Kemudian operasi ortopedi bila diperlukan. Nah, alat bantu bisa berupa kursi roda, tongkat, atau alat bantu jalan yang disebut dengan walker. Kemudian penyangga tubuh atau yang disebut dengan brace atau split. Ada juga alat prostetik, anggota tubuh buatan, komputer atau laptop dengan teknologi adaptif. Nah, layanan pendidikan atau metode belajar yang digunakan untuk anak tunadaksa, yang pertama adalah layanan pendidikan. Anak tunadaksa dapat mengikuti sekolah luar biasa bagian D atau SLBD. Kemudian sekolah inklusi dengan penyesuaian lingkungan belajar. Nah, selanjutnya pendidikan rumah atau homeschooling bila mobilitas sangat terbatas. Nah, metode belajar yang dianjurkan untuk tunadaksa adalah yang pertama individualisasi, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian learning by doing, yaitu memberi pengalaman langsung sesuai kemampuan anak. Nah, yang selanjutnya media adaptif, yaitu alat bantu khusus, misalnya komputer dengan tombol yang besar-besar. Nah, selanjutnya kolaboratif, yaitu melibatkan teman sebayanya agar anak merasa diterima di lingkungannya. Nah, yang terakhir adalah pendekatan terapeutik, yaitu guru bekerja sama dengan terapis untuk mendukung perkembangan fisik dan sosial anak. Jadi, untuk kesimpulan dari materi tunadaksa adalah anak tunadaksa memiliki potensi yang tetap dapat dikembangkan melalui dukungan medis, psikologis, dan pendidikan yang tepat. Lingkungan yang inklusif dan empati akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Demikianlah materi tentang tunadaksa yang dapat saya paparkan pada saat ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.